Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil presentasi kami, yaitu tentang materi Wawasan Nusantara pertemuan ke-12 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diajar oleh Pak dosen Fauzi Abdillah, SPD MPD. Masuk ke dalam anggota kelompok yaitu dengan saya sendiri Kakak Isya Farizi Nugroho dengan nomor registrasi 1513622009. Lalu ada Muhammad Fabiono Izagi dengan nomor registrasi 1513162250. Lalu ada Saudari Diva Khoriani Nasution dengan nomor registrasi 1513162235. Dan yang terakhir ada Safa Salsabila dengan nomor registrasi 1513162226. Kami dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Pak Fauzi Abdillah SPD MPD. Materi kita yaitu tentang wawasan Nusantara. Tentang apa? Ya, bagaimana pemberdayaan rakyat yang optimal untuk dunia tanpa batas dan perkembangan teknologi berbasis kesadaran berwarga negara. 1. Pemberdayaan masyarakat kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, masyarakat di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, dunia tanpa batas. Kenichi Omae dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Lester Thurow dalam bukunya yang berjudul The Future of Capitalist ditegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Yang dikaitkan dengan era baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, maka negara-negara kapitalis yaitu negara-negara maju dalam negara-negara berkembang dengan isu global yang mencakup demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. Strategi baru yang ditegaskan oleh Thurow pada dasarnya telah tertuang dalam falsafah bahasa Indonesia, yaitu Pancasila yang mengamanatkan keharmonisan, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa, manusia, dan dalam semesta serta penciptanya. Untuk yang B, Sloan dan Zureker, maaf itu ada kesalahan. Dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Economics menyebutkan tentang kapitalisme dalam sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilih sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme, bahwa sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Sehingga di dalam sistem ekonomi diperlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. Lanjut, kesadaran warga negara. Yang pertama, pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia melihat bahwa hak tidak terlepas dari kewajiban.
Maka dari itu manusia Indonesia baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Negara Kepulauan Indonesia didasarkan atas paham negara kesatuan, menempatkan kewajiban di muka sehingga kepentingan umum dan masyarakat, bangsa dan negara harus didahulukan dari kepentingan pribadi ataupun golongan. Lanjut, kesadaran bela negara pada waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menunjukkan kesadaran bela negara yang optimal, di mana seluruh rakyat bersatu padu berjuang tanpa mengenal perbedaan, tanpa pamrih dan tidak kenal menyerah, yang ditunjukkan dalam jiwa hero dan patriotisme karena senasib penanggungan dan setia kawan melalui perjuangan fisik untuk mengusir penjajah demi mereka. Setelah melihat data-data tadi, hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi bagi warga negara Indonesia. Jawaban dari kelompok kami yaitu menjunjung tinggi dasar-dasar negara dengan konstitusi, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mengamalkan nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, menjunjung tinggi nilai etika dan nilai agama, dan menegakkan hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan HAM. Yaitu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk diterapkan di Indonesia. Adapun jawaban dari kelompok kami dengan hasil diskusi kami yaitu adapun upaya pemberdayaan suatu komunitas masyarakat dapat dilakukan dengan 3 upaya, yang pertama membangun kembali atau paling tidak mengubah struktur dan juga lembaga yang memberikan akses kesetaraan terhadap sumber daya, pelayanan dan juga kesempatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan, dan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ala-ala kearifan lokal. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia menyikapi semua bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Jawaban kelompok kami dengan hasil diskusi kami cukup singkat ya, dengan menggunakan teknologi secara bijak dan menyaring informasi yang ada agar tidak terjerumus. Berikut adalah hasil presentasi kami dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.